Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Oke, pada latihan kali ini kita akan membuat grafik. Ya, kita akan membuat grafik. Jadi ada data yang bisa kita sampaikan ke peserta rapat kah atau ke orang yang akan melihat data kita yang banyak sekali, kita bisa rangkum menjadi sebuah grafik. Dengan grafik orang bisa langsung lihat, oh iya, secara visual bahwa ulangan yang pertama itu nilainya yang paling tinggi ini misalnya, atau rata-rata dari keseluruhan ulangan itu ada berapa, yang paling tinggi rata-ratanya itu siapa, seperti itu. Itu akan kelihatan dengan sangat mudah kalau kita menggunakan grafik. Oke, apalagi kalau datanya yang cukup banyak, ya kan? Kalau ini kan muridnya masih sedikit atau peserta ulangannya masih sedikit. Kalau misalnya sampai ratusan, agak sulit kalau kita harus lihat satu-satu yang mana ya, yang ini, yang rata-ratanya paling tinggi, kan susah. Nah, makanya kita bikin grafik supaya orang bisa lihat. Ini kita perbesar dulu. Oke. Grafiknya nanti kita bikin ada dua. Yang pertama grafiknya itu yang berisi nilai rata-rata, jadi bisa kelihatan misalnya gigi rata-ratanya berapa, jamrut rata-ratanya berapa, jadi kelihatan, oh yang paling tinggi itu ini, si siapa namanya, padi misalnya. Oke. Kemudian grafik yang satunya kita akan memperlihatkan dari masing-masing nama peserta ulangan ini, itu ada, jadi satu nama ada tiga, ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 grafiknya. Jadi langsung kelihatan ya. Oke, kita langsung mulai. Cara untuk membuat grafik, kita pakai insert, kemudian ini. Di sini ada bagian chart, silakan dipilih. Biasanya pakai recommended chart juga tidak masalah, supaya lebih cepat kan. Kalau misalnya kita mau modifikasi atau membuat chart-chart atau grafik yang lebih modis lagi, lebih bervariasi lagi, nanti saya sudah ada buatkan grafik yang lebih kompleks itu di tutorial yang lainnya ya, di yang apa, Excel atau ya, pokoknya cara pembuatan grafik yang lebih kompleks. Anda bisa lihat sendiri di tutorial saya ya, di channel ini. Oke, sekarang kita buat grafik yang pertama yang berisi visual terhadap ini, rata-rata nilai dari ulangan pertama, kedua, dan ketiga dari masing-masing murid. Caranya kita blok dulu datanya, ini rata-rata kita blok dulu, lalu kita ambil insert, kemudian ambil recommended charts, kemudian kita klik OK. Ya, seperti itu. Jadi sudah jadi ini, sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Jadi bisa langsung terlihat bahwa yang nomor 1 itu gigi itu 76. Terus yang jamrut itu 79. Nomor 3 padi 84, lebih tinggi. Kemudian yang keempat Peter Pan, yang kelima slang, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi dengan data chart seperti ini, orang akan bingung, ini data apa? Kita tambahkan keterangan-keterangan tambahan supaya lebih melengkapi grafik yang kita buat. Caranya, chart title, kita klik saja di sini. Di chart title kita klik sampai muncul seperti ini, baru kita klik di dalamnya. Lalu kita tekan Ctrl A supaya terblok semuanya, baru kita tulis judulnya apa, judul grafiknya. Misalnya daftar nilai ulangan. Seperti itu. Lalu klik di luar. Oke. Sudah daftar nilai ulangan sudah jadi untuk judulnya, lalu sekarang kita buat ini siapa, 1 ini siapa, 2 siapa, 3 siapa, dan seterusnya. Kita klik di sini. Klik di sini, lalu kita ambil ini, select data. Ambil select data, kemudian yang ini kita ubah, kita edit. Oke. Lalu kita klik di sini. Kita blok di sini semuanya. Oke, jadi gigi, jamrut, padi, Peter Pan, slang, lalu oke. Maka
yang muncul di sini. Batang yang pertama adalah gigi, bar atau batang kedua adalah jamrut, dan seterusnya. Jadi sudah semakin kelihatan atau sudah semakin informatif grafik yang kita buat. Sekarang ini apa? Ini jumlah berarti kan? Berarti kita buatkan X aksis dan Y aksis. Caranya kita klik. Jadi grafiknya kita klik di bingkai saja ya. Bingkai grafik. Lalu ambil tanda plus ini, kemudian ambil aksis titles. Kita klik saja ya. Oke. Maka ada muncul aksis title yang sumbu Y dan sumbu X. Kita klik di sini. Kalau sudah muncul bingkai seperti ini, kita klik di dalamnya, lalu kita tekan Ctrl A, kemudian kita tuliskan nilai, jumlah nilai ya. Bukan jumlah nilai, maaf. Rata-rata nilai. Kemudian, atau rata-rata juga tidak masalah. Kemudian di yang sini, aksis title-nya kita ubah dengan, sama seperti tadi cara ubahnya ya. Cara ubahnya itu klik di ini, sampai muncul ini frame ini atau bingkainya ini, lalu klik di dalamnya satu kali lagi. Tekan tombol Ctrl dan huruf A, lalu ketik nama. Seperti itu. Nama peserta ulangan misalnya. Oke. Atau nama peserta saja juga bisa. Kita klik 2 kali, lalu kita hapus. Oke. Sudah. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Oke. Nah, misalnya kita mau supaya angka-angka nilainya ini, yang ini 76, 79 itu ada di atas-atas ini, gampang sekali. Kita tinggal klik di bingkainya ini, lalu kita ambil ini, tanda plus, lalu kita ambil data data labels. Oke. Maka akan muncul angka-angka di atas ini supaya lebih memperjelas. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau ubah warnanya, kita klik, kemudian kita ubah warnanya warna merah kah, seperti itu. Pokoknya dicoba saja. Gini misalnya kita mau ubah dengan warna lain, silakan dicoba misalnya warna hitam. Bisa, seperti itu. Oke, itu hanya tambahan saja. Tapi intinya adalah bahwa orang bisa baca kita punya data yang kita tampilkan di slide atau di di slide atau di televisi misalnya kalau kita menggunakan televisi. Oke. Berikutnya, ini kita perkecil dulu. Oke. Berikutnya kita akan membuat satu grafik lagi, tapi kelihatan bahwa ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 per masing-masing peserta ulangan. Caranya, kita blok dulu semuanya ini. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Lalu kita ambil insert, kemudian recommended charts, lalu kita oke. Seperti itu ya. Saya tidak jelaskan yang grafik-grafik yang lain dulu. Nanti setelah ini ada ya. Tutorialnya terpisah. Oke. Cara ubahnya sama saja seperti tadi. Sorry. Jadi ini kita sudah bisa lihat yang biru itu apa, yang orange itu apa, yang abu-abu itu apa. Cuman kan kita harus berikan keterangan kan. Nah, cara berikan keterangan kita klik di sini lalu kita ambil ini select data, kemudian ininya kita ubah. Yang ini kita klik di sini. Dari chart data range ini, yang bagian seri 1, seri 2, seri 3 kita edit ya. Kita edit, kita klik di sini lalu kita ambil yang ini, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Oke? Oke. Oke ya. Jadi ini ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Oh, ini ada seri 2, seri 3. Sebentar, kita rubah lagi. Kita kembalikan dulu pakai Ctrl Z ya. Kita ambil select data, kemudian kita edit. Yang seri 1 ini dirubah menjadi ini, ulangan 1. Oke. Kemudian series 2 edit kita ubah menjadi ulangan 2. Oke. Kemudian series 3 yang ini kita ubah menjadi ulangan 3. Oke. Seperti itu ya. Sudah selesai. Jadi bisa kelihatan yang biru itu ulangan 1, yang abu-abu ulangan 3. Sudah. Chart title-nya seperti biasa, kita klik 1 kali, klik 2 kali di dalamnya, kita Ctrl A lalu ketik daftar nilai ulangan. Kemudian kita bisa tambah aksisnya, kita klik di bingkai lalu kita tambah
axis title. Kemudian di sini kita ubah menjadi jumlah nilai. Kalau yang tadi kan rata-rata, sekarang jumlah nilai. Kemudian yang di sini kita ubah dengan ulangan atau jenis ulangan. Oke. Itu. Kemudian ini namanya kita ubah lagi kan. Berarti pakai format. Oh maaf. Pakai. Kalau kita double klik. Oh sorry. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita ambil select data. Lalu ini seriesnya ini kita ubah. Edit. Lalu kita blok. Coba kita blok ya. Gigi Jamrud Slang. Lalu oke. Oh berarti ini bukan jenis ulangan ya. Kita ganti dengan nama peserta. Oke, seperti itu. Nama peserta, ulangan satunya sekian, ulangan 2 kayak gitu ya. Oke. Sangat simpel, sangat cepat. Kalau Anda mau tambahkan data ininya, data labelnya di sini, Anda klik saja di luar sini, ambil ini, ambil data labels. Oke, maka semua nilai-nilai akan muncul di sini. Semakin melengkapi, semakin informatif grafik yang kita buat. Oke. Kalau grid lainnya mau kita hilangkan juga bisa. Tapi nanti saya jelaskan di tutorial berikutnya lah yang lebih ini ya. Lebih kompleks lagi. Karena nanti kita akan buatkan hanya berdasarkan satu narasi saja kita buatkan grafiknya seperti itu. Ini tapi kalau kita mau ubah juga bisa, kita tinggal klik saja di sini lalu ambil tanda tambah, grid lainnya ini kita hilangkan. Oke. Maka garis-garis di belakang tadi hilang. Seperti itu. Latar belakangnya kalau kita mau ubah, kita klik di bingkainya baru ambil misalnya yang ini atau yang ini, terserah. Oke. Jangan salah klik ya, harus klik di grafik di bingkai grafiknya, bukan di dalam, di bingkai grafiknya. Kita ubah misalnya menjadi warna ini. Oke. Terus kita perkecil. Oke ya. Jadi kita sudah punya dua grafik dengan format yang berbeda. Oke. Sekian dulu latihan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau saya terlalu cepat silakan komen ya. Biar nanti saya bisa ubah cara mempresentasikannya di video ini lebih lambat. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan like jika video ini membantu atau bermanfaat bagi Anda. Silakan share kalau misalnya Anda ingin orang lain juga atau sesama Anda mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda rasakan dari video ini. Oke, kalau misalnya Anda tidak suka silakan saja dislike, tidak ada masalah. Oke, itu saja. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Amole, nare.